anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Sonia harap kalian dalam keadaan sehat ya. Karena hari ini kita akan belajar mengenai bahan alam untuk membuat hiasan. Nah, anak-anak, hiasan dapat dibuat dari bahan alam dan bahan buatan. Apa sih bahan alam itu? Bahan alam adalah bahan yang didapat dari alam atau lingkungan sekitar dan dapat langsung digunakan anak-anak. Contohnya, pasir pantai, cangkang kerang, biji-bijian, cangkang telur. Nah, itu kan berasal dari alam, kalian bisa langsung menggunakan. Tidak perlu melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Untuk pasir pantai mungkin kalian bisa mencucinya, cangkang kerang juga seperti itu. Lalu bisa kalian gunakan, kalian bisa menempel di media yang akan dihias. Biji-bijian juga seperti itu, sudah tersedia di alam. Misalnya beras atau biji jagung. Setelah kalian dapatkan, kalian langsung bisa menempelnya. Ini contoh karya kerajinan yang dihiasi oleh pasir pantai anak-anak, kotak tisu. Lalu ada hiasan dinding. Nah, ini berupa cangkang kerang yang disusun sedemikian rupa hingga membentuk tampilan yang indah. Kemudian ada cangkang telur. Nah, jadi cangkang telur dipotong-potong atau dipecah-pecah seperti ini dan disusun untuk menghiasi gambar ayam. Nah, lalu apa bahan buatan? Bahan buatan adalah bahan yang sudah melalui proses pengolahan. Berbeda dari bahan alam, bisa digunakan. Kalau bahan buatan itu sudah melalui proses pengolahan oleh manusia anak-anak, seperti botol bekas. Botol itu kan terbuat dari plastik, kemudian dibentuk menjadi seperti botol. Lalu ada sedotan, ada kardus, lalu ada kertas. Kertas kan berbahan dasar apa? Ya, dari kayu. Diolah menjadi kertas. Demikian juga tisu dan plastik. Ini contoh-contoh karya seni yang terbuat dari botol bekas, sedotan, kardus. Lalu ada bunga dari kertas untuk hiasan dinding, bunga dari kertas tisu, lalu ada bunga dari tas kresek ya anak-anak ya. Nah, khusus untuk hari ini kita akan belajar tentang bahan alam saja untuk hiasan. Contoh hiasan yang menggunakan bahan alam adalah mozaik dan kolase. Kolase dibuat dengan cara menempelkan bahan alam pada permukaan gambar. Nah, ini contoh kolase dari daun anak-anak. Nah, kolase ini biasanya juga memakai berbagai teknik. Ada menggunting, ada melipat. Lalu bahan yang digunakan biasanya bukan hanya satu jenis saja ya anak-anak ya. Nah, bahan-bahan ini ditempel hingga menjadi suatu bentuk baru seperti daun, digunting, dibentuk kepala. Lalu tinggal ada yang ditempel hingga menjadi badannya, sayapnya, dan ekor dari sebuah burung. Begitu juga yang kura-kura. Kura-kura daunnya kita susun sedemikian rupa sehingga membentuk hewan kura-kura. Nah, untuk kolase dan mozaik, kalian tidak bisa melihat dari bahan yang digunakan ya anak-anak ya. Misalnya, loh Bu Sonia kan kolase juga bisa dari biji-bijian. Bisa, tapi juga dilihat dari teknik yang digunakan dan hasil akhirnya. Kemudian Bu Sonia akan menjelaskan mozaik. Nah, ini ada gambar mozaik. Mozaik dibuat dengan menempelkan kepingan-kepingan pada bidang datar. Jadi ciri yang utama dari mozaik adalah benda-benda yang ditempel-tempel itu ukurannya serupa anak-anak. Kalian perhatikan gambar di sini. Ini itu sebenarnya dari cangkang telur loh anak-anak. Cangkang telur yang dipotong-potong dengan ukuran yang hampir sama.
lalu disusun sedemikian rupa hingga membentuk sebuah gambar. Berbeda dari kolase tadi ya bentuknya. Lalu ada busonnya punya kupu-kupu anak-anak. Nah, kupu-kupu kalian lihat, yang digunakan bahannya juga bahan yang kecil-kecil. Biji-bijian yang kecil-kecil. Kenapa kupu-kupu ini disebut mozaik? Karena bahan yang digunakan hanya satu macam saja, yaitu biji-bijian. Seperti ini ada mozaik buah stroberi. Buah stroberi dari kertas origami yang dipotong dengan alat pelubang kertas. Nah, kalian punya alat pelubang kertas itu, kalian potong-potong dengan alat pelubang kertas, jadilah hasilnya lingkaran kecil-kecil dengan ukuran yang sama. Nah, sudah paham ya perbedaan mozaik dengan kolase ya anak-anak? Mozaik itu ukurannya kecil-kecil, biasanya ukurannya sama, kemudian hanya menggunakan satu jenis bahan saja. Jadi kalau kertas lipat ya kertas lipat semua. Berbeda dengan kolase. Kolase itu biasanya menggabungkan berbagai bahan. Kalau cangkang telur ya cangkang telur semua. Kalau tekniknya juga tekniknya menempel ya hanya menempel saja gitu ya. Kalau kolase itu lebih bervariasi. Nah, ini busonya ada contoh-contohnya. Nanti kalian bisa mencoba membuat ya untuk tugas selanjutnya. Nah, bagaimana sih cara membuatnya busonya? Yang pertama, persiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang kita gunakan adalah biji-bijian. Bisa biji kacang hijau, biji jagung, biji padi, kacang merah, bisa beras hitam juga bisa. Untuk penggunaan biji bisa disesuaikan dengan kondisi dan juga selera masing-masing. Misalnya gambar tidak cocok apabila menggunakan biji jagung. Maunya menggunakan biji kacang hijau dan kacang merah saja. Tidak apa anak-anak. Kemudian kita juga menggunakan lem untuk menempelkan biji-bijian. Selain itu, kita bisa menggunakan lidi agar saat penempelan bisa lebih tertata dengan rapi. Yang nomor 2, membuat pola. Untuk mempermudah dalam pembuatan karya mozaik, terlebih dahulu kita bisa membuat pola pada kertas kosong. Misal kita mau membuat mozaik yang berbentuk kupu-kupu, maka kita terlebih dahulu membuat sketsa kupu-kupu pada kertas tersebut sebelum kita pasang biji-bijiannya. Kemudian nomor 3, oleskan lem dan tempel biji-bijian. Pada tahap ini kita terlebih dahulu mengoleskan lem pada bagian yang akan kita tempel biji-bijian sesuai pola. Jadi yang diberi lem apanya anak-anak? Ya, kertasnya kita beri lem. Baru biji-bijiannya kita ambil satu persatu, kita tempelkan sesuai pola. Prosesnya harus teliti dan hati-hati dan juga diperlukan kesabaran karena harus menempelkan satu persatu. Seperti itu penjelasan busonya hari ini. Silakan kalian mengerjakan tugas yang busonya berikan. Tetap semangat belajar anak-anak. Sampai jumpa.